Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Quick, kembali lagi bersama aku Kesha Siva, host pada video kali ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Palang Merah Indonesia. Boleh bapak-bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Quick? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jais, Kepala Markas PMI Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal, staf di bidang pelayanan di PMI Kota Bukit Tinggi. Jadi terima kasih Bapak, Bang. Bapak dan Abang ini datang karena ada sosialisasi penanggulangan bencana di mana untuk memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana. Boleh diceritakan sedikit Bapak, Bang, gimana latar belakangnya sehingga bisa bergabung dalam organisasi PMI? Wah, ini kalau kita cerita mungkin waktunya sampai besok pagi nggak cukup ya. Iya. Karena jadi relawan itu bukan panggilan jiwa sebetulnya. Kenapa kita jadi relawan? Kenapa teman-teman bersedia jadi relawan? Itu panggilan jiwa. Jadi kalau latar belakang kita tanyakan hanya kepedulian saja. Jadi teman-teman relawan ini peduli dengan orang lain, bagaimana dia bisa membantu orang lain. Itu latar belakangnya seperti itu. Hanya satu kepuasan batin jika mereka bisa membantu orang lain. Itu rasanya latar belakangnya simpel saja. Cuma orang yang punya rasa kepedulian ke orang lain tuh ada kutip tidak banyak. Kira-kira seperti itu. Oke, boleh ya Bapak? Ya, kalau Abang agak menarik ya. Kalau kenapa bergabung di Relawan Palang Merah Indonesia Kota Bukit Tinggi? Sebenarnya dari pasca 2009, pasca gempa Padang, itu memang sudah suka ya aktivitas sosial di kebencanaan. Cuma waktu itu masih berkuliah, belum ada wadah, belum ada organisasi yang mewadahi. Nah, pas saat kuliah 2011 ternyata Bukit Tinggi Open Recruitment Relawan ya di sana. Sebenarnya bergabung di PMI itu mencari wadah yang kuat supaya relawan itu yang menjamin untuk relawannya yang bertugas. Sebelumnya sudah ada tema independen seperti itu. Hanya di 2011 bergabung di PMI karena ingin wadah yang kuat untuk relawan itu. Berarti karena ada rasanya kepedulian, Iya. makanya bisa jadi relawan PMI. Iya. Gitu ya Bapak dan Bapak. Kemudian apa nih tujuan diadakannya sosialisasi penanggulangan bencana ini? Apakah saja di SMA 2 atau ada di sekolah-sekolah lain juga gitu Pak? Ya, betul. Ini sebetulnya hari kesiapsiagaan ini hanya memperingati saja. Tapi sebetulnya kita setiap saat harus siap. Ya, bukan hanya pas hari ada peringatan hari kesiapsiagaan tanggal 26 April kita semua siap, bingung semuanya, semua sekolah, instansi segala macam melakukan kegiatan kesiapsiagaan. Padahal siapsiagaan terus setiap saat, setiap detik. Karena bencana itu tidak tahu kita kapan terjadinya, tidak bisa kita waktunya tidak tahu, tapi prediksinya pasti terjadi, ya kan? Gempa itu pasti akan terjadi, tapi kapan kita tidak tahu. Longsor itu terjadi, banjir itu terjadi, tapi kapan tidak tahu. Itu tujuannya kenapa harus kita selalu ingatkan masyarakat untuk supaya kita siap. Salah satu adanya di tanggal 26 hari ini kita memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana. Kegiatan ini PMI Bukit Tinggi adalah memfasilitasi dua sekolah, ada SMA 2 dan SMA 4. Ya, kalau SMA 4 mereka lebih fokus untuk simulasi. Kalau SMA 2 pemberian materi dan juga terakhir ditutup dengan simulasi. Kita harapkan juga bukan hanya SMA 2 dan SMA 4, semua sekolah yang ada di Sumatera Barat hari ini melakukan simulasi atau pemberian materi tentang kesiapsiagaan bencana serentak. Mulai jam 10 tadi, semua sekolah SD SMP Sumatera Barat melaksanakan ini serentak. Bukan hanya kita di Bukit Tinggi. Cuma pendampingnya ada beberapa lembaga LSM, organisasi kebencanaan, yang lain juga mendampingi beberapa sekolah. Mudah-mudahan targetnya pemerintah hari ini bisa tercapai semua sekolah SMP, SM, SLTA untuk menyampaikan program siaga bencana ini terselesai dengan baik. Harapkan seperti itu. Ya. Jadi semua sekolah ikut gitu ya Pak? Ya, semua sekolah Sumatera Barat serentak jam 10 tadi. Kita kan mulai jam 10 ya? Nah, jam 10 mulai, semua juga jam 10. Jam 10 dicanangkan serentak dan malah informasi yang kita terima ini akan masuk ke rekor muri pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana terbesar hari ini. Makanya serentak diadakan tanggal 26 jam 10 pagi. Masuk di SMA 2.
terkait program penanggulangan bencana ini, apakah PMI juga punya program-program lain gitu Pak yang unggul dan yang dapat membantu masyarakat? Nah, kalau PMI programnya unggul semua. Unggul semua. Tidak yang tidak unggul. Iya. Yang tidak dikerjakan orang PMI mengerjakan. Iya. Nah, coba Keisha yang tahu program PMI apa aja? Keisha yang tahu. Apa saja yang dilakukan PMI? Setahu Keisha apa aja? Donor darah, Nah, ini. pertolongan pertama, Hmm. terus mungkin itu aja guys. Wah, itu dia. Itu hanya baru sebagian kecil aja. Karena banyak program PMI itu yang peduli kemasyarakatan itu, saudara, itu sebagian dari kegiatan PMI. Kebencanaan. Kalau PMI itu bukan hanya saat bencana, sebelum bencana, ketika terjadi bencana dan selesai bencana, atau PMI mulai di sana. Sebelum bencana, contohnya sekarang yang lakukan Pak Kemal ini, ya kita simulasi, penguatan, pelatihan. Saat bencana, apalagi kawan Akmal dan teman-teman itu evakuasi, pencarian, ya pembuatan shelter segala macam. Terus saat bencana, dapur umum juga. Selesai bencana, mereka tetap melakukan trauma healing, pemulihan prasarana juga, terus membuka sekolah gratis, pengobatan dan segala macam. Itu dia. Di samping itu PMI Bukit Tinggi juga punya program pelayanan sosial. PMI Bukit Tinggi kalau ada tetangganya mungkin perlu ambulan, mau melahirkan tengah malam atau jatuh segala macam, bisa telepon PMI. Kita punya tim, Bang Amal dan teman-teman PIK itu punya tim 24 jam stay di markas, melayani masyarakat. Pelayanan ambulan medis itu merujuk dari rumah ke rumah sakit, boleh sekitar Bukit Tinggi atau ke luar Bukit Tinggi. Karena teman-teman itu sampai ke Jakarta, ke Pekanbaru, ke Bangko dan segala macam. Itu dia, ambulan medis. Juga ambulan pulang. Sekarang kan kalau belum sembuh, betul harus pulang, ternyata masih lemah, itu boleh pakai ambulan PMI pulang. Dari rumah sakit pulang ke rumah. Itu boleh juga. Terus juga ada kecelakaan lalu lintas misalnya. Kenapa banyak korban kecelakaan lalu lintas? Itu sebetulnya salah penanganan awal. Teman-teman Kaisha dan teman-teman itu kecelakaan bersemangat sekali, tanpa memahami pertolongan pertama, diangkat kaki, diangkat tangan, dinaikkan ke bak. Kan sering lihat kayak gitu kan? Sementara harus diisi dulu. Cederanya seperti apa, kenapa seperti apa, bagaimana penanganannya. Lebih baik kita terlambat 5 menit mengatasinya daripada efeknya lebih fatal. Itu juga. Terus PMI Tinggi juga memberikan pelayanan lainnya. Pemberian bantuan juga, bantuan kebakaran misalnya, bencana dan lain-lainnya. Satwa liar yang masuk pemukiman. Betul. Ada lagi evakuasi lebah. Ya, PMI juga ular masuk rumah, biawak masuk rumah, kecuali saya bertengkar dengan pacarnya. Ya, jangan ngadu ke PMI. Ya. Beda konsep ya Beda. Pak ya. Tapi kalau minta pendapat boleh, jangan mengadu. Iya. Nah, itu tidak bisa kita bantu. Dan juga saya tidak bisa dievakuasi kalau bertengkar dengan pacarnya. Kecuali kalau sudah dipukul. Ya, dihajar benar-benar itu bisa lapor ke kita lakukan pertolongan pertama. Rasanya seperti itu. Banyak lagi pelatihan juga. Tentunya PMR juga. Ya. Terus ke masyarakat juga, pelatihan edukasi kebencanaan ke masyarakat juga. Terus sosialisasi kesehatan remaja juga. Terus kemarin COVID. Ya COVID kan, PMI Bukit Tinggi sibuk sekali melakukan disinfektan. Terus juga pemusnahan jenazah COVID. Terus sterilisasi kampung, jalan raya, perumahan dan segala macam kita bantu. Ini banyak sebetulnya, banyak sekali program-program unggulan PMI itu yang tidak bisa kita sebut unggulan, semua unggulan. Karena PMI itu tidak ada aturannya bebas melakukan apa saja untuk kebaikan masyarakat. Ya tidak ada khusus kebencanaan, tidak khusus donor darah, tidak. Selagi itu berhubungan dengan manusia dan bisa kita bantu dan selamatkan, kita bantu. Berarti keselamatan masyarakat itu utama sama Ya. PMI. Betul sekali, keselamatan masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat lebih utama. Ya, pelayanan kita maksimal. Oke, selanjutnya bagaimana cara meningkatkan kesadaran atau kesiapsiagaan masyarakat terkait bencana alam? Mungkin nih Bang Kamal bisa menceritakan. Iya, ya. boleh. Bang Kamal ini dia pelayanan termasuk kebencanaan di markas. Ya, kalau untuk kesadaran itu sebenarnya memang kalau PMI untuk ke masyarakat itu harus sering-sering mensosialisasikannya. Karena gini, sekarang zamannya sosial media. Nah, sekarang itu dari PMI juga sering bikin video-video edukasi, menyebarkan di sosial media. Kita manfaatkan teknologi yang ada untuk mensosialisasikan. Karena kalau untuk mensosialisasikan seperti yang kita lakukan di SMA 2 sekarang,
itu butuh personel yang banyak ya Pak ya. Ya. Butuh personel yang banyak. Dan ada beberapa memang masyarakat itu yang kesadarannya cukup tinggi di tingkat-tingkat kelurahan, bahkan di tingkat-tingkat RT RW, mereka minta pelatihan, sosialisasi, kita datang. Nah, itu artinya kita sudah melihat pasca gempa 2009 di Sumatera Barat, kesadaran masyarakat terhadap bagaimana penanganan menghadapi bencana itu sudah meningkat. Sekarang kalau tidak salah di 8 kelurahan ya Pak ya, yang di Bukit Tinggi, termasuk yang kelurahan-kelurahan yang ada di pinggir ngarai, itu rata-rata sudah termasuk kelurahan yang termasuk program yang sudah sering kita lakukan sosialisasi, pelatihan-pelatihan bersama masyarakatnya. Artinya kalau di Bukit Tinggi sendiri untuk kesadaran masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana itu sudah cukup kuat. Turun langsung PMI ke lapangan gitu ya? Iya. Itu kita juga di samping itu kita juga sebetulnya mengharapkan aktifnya masyarakat. Iya. Jadi kalau bisa masyarakat ini minta tolong PMI, kami mau sosialisasi ini, kami mau pelatihan pertama, kami mau simulasi misalnya. Kita siapa aja dari PMI? Ya kita harapkan partisipasi masyarakat itu cukup aktif. Nah sekali lagi Bukit Tinggi ini kita dekat dengan sesar Siano ya, segmen Siano, Batan Semangka itu, dan prediksinya gempanya 8 lebih ya, 7,4 skala. Di atas 2007 itu baru 6, ya. Nah itu kan mungkin lebih naik lagi, lebih meningkat lagi, berarti akibatnya kan lebih besar lagi, dampaknya lebih besar lagi. Yang kita harapkan masyarakat juga aktif. Jadi kalau kita kadang-kadang kita datang, kalau mereka tidak bisa menyesuaikan dengan jadwal mereka, tapi kalau mereka ada jadwal informasi ke kita datang ke sana. Jadi kapanpun itu PMI siap gitu ya Pak? Siap 24 jam, 1 hari 7 kali seminggu. 7 kali seminggu. Kali jam 31 nggak ada, jam 25 ya. Jam 24.00. Oh, jam 25. Oke, terakhir nih Bapak dan Abang, boleh kasih pesan dan kesannya untuk sobat Quick yang lagi nonton. Mungkin pesannya bisa terkait penanggulangan bencana sosialisasi pada hari ini, atau terkait kesiapsiagaannya, atau untuk aktif selalu untuk hubungi PMI kapanpun itu gitu, boleh sampaikan. Baik, kali ini terima kasih ya. Terutama kita ucapkan keluarga besar Bukit Tinggi ucapkan terima kasih kesnya SMA 2, Esa dan kawan-kawan, ini luar biasa sekali. Kita harapkan dari apa yang disampaikan Bang Kamal di materi tadi itu bisa terlaksana dengan baik di sekolah ya. Tadi banyak kita harapkan juga SMA 2 ini sudah punya titik kumpul, sudah punya jalur evakuasi yang disepakati ya, dan harus sering-sering melakukan simulasi ya. Simulasi tidak, kalau sekali hanya Bang Kamal tadi kasih sekali aja, besok udah lupa. Iya. Dan apalagi itu baru sebagian kecil kan? Jadi simulasi itu memang harus sering. Di bencana itu bisa kita atasi, kita bisa selamat, korban bisa kita minimalkan kalau kita sering simulasi. Karena ketika terjadi bencana, kebiasaan yang kita jalankan. Kalau udah biasa kita jalan evakuasinya di sana, nanti kemudian udah biasa kita laksanakan, bencana kita tidak lagi. Tapi kalau sekali-sekali, ketika terjadi gempa udah pucat duluan, udah keringat duluan, udah pipis di celana duluan. Apa yang mau dikerjakan lagi? Gak tau mau lakuin apa lagi. Jadi saran kita teman-teman keluarga besar SMA 2, sering-sering simulasi, sepakati jalur evakuasinya dan sepakati bersama, tentukan itu. Terus juga titik kumpulnya di mana. Paling kita punya gedung bertingkat, hanya 2 tangga turun ya. Nah, harus ada SOP-nya. Dari kelas berapa turun ke tangga sini, lokal mana turun ke sini, lantai berapa dulu, supaya tidak jadi penumpukan. Ini pengalaman 2009 ya di Ambacang, waktu ikut evakuasi. Kenapa korban gempa di Ambacang itu numpuk jadi satu titik kolam renang? Kan itu jalur yang paling terang, paling besar waktu itu, sementara keluarnya cuma dekat tapi gelap. Nah, karena tidak ada SOP saat itu, mereka ikuti yang terang, ternyata terang untuk yang numpuk di sana. Nah, makanya jadi saran kita untuk SMA 2, sepakati jalur evakuasi dan bikin rambu-rambunya, sepakati titik kumpul, tentukan siapa yang jadi motor penggerak seperti sampai kapan tadi. Siapa dari kalian yang menjadi motornya, yang di komandonya ketika terjadi bencana, yang menginformasikan teman-teman ada gempa berlindung segala macam. Ayo teman-teman, gempa sudah selesai, kita evakuasi. Lantai 1 duluan, lantai 2, lantai 3. Selesai sampai di bawah, teman-teman kemana? Ketua kelasnya tanya lagi, ada ketinggalan nggak, ada segala macam nggak? Oh, tinggal 1 di atas. Kita tim evakuasi, tentukan orangnya siapa, evakuasi cabut ke atas, baru ketika semua sudah selesai. Jadi minimal kita bisa meminimalkan korban
dari musibah yang ada. Kira-kira seperti itu. Kan kemana datang lagi? Ya, sama. Kalau pesannya untuk di SMA 2 itu tadi dari kegiatan yang berjalan itu setelah kita monitoring ya, itu SMA 2 masih belum sempurna untuk jalur evakuasi. Jadi jalur evakuasi itu lebih baik dipersiapkan cepat karena tidak semua penduduk yang ada di SMA 2 ini memahami secara tanpa ada arahan untuk jalur evakuasi tersebut. Jadi ketika ada jalur evakuasi, jadi ketika sudah ditunjuk SOP-nya siapa motor penggeraknya, mereka gampang untuk mengarahkan. Apalagi yang bangunan kita, maaf Pak, itu jenjang kita di lantai bertingkat ini cuma satu Pak. Oh, satu. Bukan sisi kiri kanan, tapi hanya di sisi kanan. kanan. Nah, artinya kalau tidak ada jalur evakuasi, tidak ada SOP, ya seperti yang disampaikan Pak Jais tadi, akan berlumpur. Nah, di sana yang akan menjadi korban jiwa bukan karena bencananya, tapi karena tidak adanya SOP, bagaimana cara evakuasi, kemana jalur evakuasi, itu yang akan menjadi korban jiwa. Nah, juga nanti kalau bisa SMA 2 itu mengadakan simulasi itu seluruh yang ada di sekolah ini, baik dari pendidik, peserta didik, bahkan pegawai-pegawai yang ada di SMA 2 ini memahami itu. Bahkan tadi Abang saran ada sistem peringatan dini khusus yang dipahami oleh semua penduduk, semua masyarakat yang ada di SMA 2 ini. Nah, tadi dari proses belajar mengajar itu pertukaran jam itu dengan bel, jam istirahat dengan bel, jam pulang dengan bel, dan itu mempunyai bunyi yang khas yang berbeda-beda. Nah, kalau bisa disepakati lagi ada bunyi khusus yang menandakan itu adalah peringatan ada terjadi bencana. Nah, itu angka pesannya ke depan supaya kegiatan ini bukan hanya sekedar kegiatan yang mengisi waktu karena peringatan hari kesiapsiagaan bencana, tapi menjadikan kegiatan ini kegiatan yang bermanfaat dan bisa menyelamatkan semua masyarakat yang ada di SMA 2 pada saat terjadi bencana. Seperti tema hari kesiapsiagaan bencana kita, siap untuk selamat. Berarti harus ada SOP dan jalur evakuasi semuanya ya Pak. Iya. Jadi karena bencana alam tuh datangnya tiba-tiba tanpa kita sangka, nggak kita prediksi. Ya. Jadi Tidak bisa kita prediksi. Iya. Jadi segerakan saja SOP itu disepakati bersama dan disosialisasikan berulang-ulang apa saja jalur evakuasinya, titik kumpulnya, terus siapa yang harus melakukan apa. Nah, jadi kalau sudah sering kita lakukan, sudah terbiasa, terjadi nanti insya Allah kita bisa Nggak panik mengatasi kita. bersama, nggak panik dan bisa kita atasi bersama. Oke, baik. Terima kasih Bapak Jais dan Pak Akmal. Banyak sekali ilmu yang Keisha dapat penanggulangan bencana yang mungkin ini pertama kali Keisha tahu gimana caranya, dan tadi juga sosialisasi dari awal sampai akhir itu pun tentunya sangat bermanfaat bagi siswa-siswi yang ikut tadi. Semoga sosialisasi ini juga nggak cuma sekali ini, tapi mungkin bisa juga tadi teman-teman yang lain sebagai penyampaikan materi ke teman-teman yang di sekitarnya. Mungkin sekian dulu podcast kita kali ini. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk berbicara dengan Keisha. Oke Sobat Quick, dan kali ini kita sudah berada di ujung acara. Aku Keisha Maesifa mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.